Halo guys, selamat datang di channel Apres. Aku Izan di sini sebagai tutor kimia. Dan aku Siva sebagai writer yang akan mendampingi kalian di ruang belajar. Di video kali ini kita akan belajar mengenai laju reaksi. Oke, selamat datang teman-teman di pertemuan ke-10. Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai eh, laju reaksi. Nah, sebagai pembuka, jadi eh, materi laju reaksi itu dapat kita temukan di sekitar kita. Contohnya itu terhadap perubahan kualitas makanan. Di sini ada perubahan warna daging, terus pengawet untuk eh, menyimpan makanan, lalu ada reaksi enzimatik tentang laju kematangan atau pembusukan suatu pangan. Lalu di sini ada cara meminimalisir laju pembusukan. Nah, ini sebenarnya nih materi teori ya, materi teori, teori aplikasi gitu ya, aplikasi-aplikasi gitu. Tapi ini biasanya suka keluar kalau di UAS. Jadi eh, kalau bisa sih jangan diremehin ya. Kalau teman-teman kalau menemukan suatu gambar, teori, atau hal-hal sekecil apapun di UAS, di PPT, itu teman-teman pelajari karena itu bisa jadi itu keluar. Oh, meskipun skornya dikit ya, sampai 2 soal di pilihan ganda, tapi itu kan lumayan banget ya, poin benar salahnya. Oke, di sini ada perubahan skala mikroskopi. Di sini ada Zn2HCl menjadi ZnCl2 plus H2. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, ini coba lihat, di sini reaksinya, ini yang pertama, di sini ada Zn. Terus di yang Zn di sini ada Cl2-nya. Kemudian di sini ada HCl. Kemudian yang di sebelah produk, sisi produk, hanya ada H aja. Nah, kalau teman-teman lihat, ini tuh termasuk reaksi redoks ya, reaksi reduksi oksidasi. Kenapa? Karena di sini tuh terjadi transfer elektron. Nah, karena terjadi transfer elektron, maka terjadi juga perubahan biologi teman-teman. Pokoknya ini reaksi redoks ya. Ini sebagai pembuka aja sih teman-teman. Walaupun memang belum ada hubungannya di materi kita kali ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke konsep laju reaksi. Jadi apa itu laju reaksi? Yang namanya laju reaksi, laju-laju itu kecepatan. Kecepatan bisa bertambah, bisa berkurang. Makanya di sini didefinisikan sebagai penurunan konsentrasi atau pertambahan konsentrasi. Nah, di sini satuannya itu adalah eh, molar per second. Ini bukan meter, tapi ini molar. Molar itu satuan konsentrasi. Nah, kapan dia berkurang, kapan dia bertambah? Dia berkurang pada saat kalau kita tinjau dari sisi reaktannya. Di reaktan itu dia berkurang. Makanya di sini rumusnya minus. Ya, di sini minus. Nah, kemudian kapan dia akan bertambah konsentrasinya? Pada saat di sisi produk. Makanya di sini dia eh, laju reaksinya itu plus. Kayak seperti contoh di sini ya. P sama dengan min 1 per koefisiennya dikali perubahan konsentrasi A per delta T. Nah, tapi di sini dia minus. Ini juga si konsentrasi B, dia minus. Ini harusnya plus ya teman-teman. Ini plus, ini plus. Karena dia di sisi produk. Atau bisa juga di V zat ditanya sama dengan koefisien zat yang ditanya per koefisiensi zat diketahui dikali V zat diketahui. Bisa juga seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, kenapa coba lihat di sini? Kenapa di sini ada per delta T? Karena ya laju reaksi itu, coba lihat teman-teman, di sini satuannya kan molar per second ya. Kan rumusnya pun juga harus mengandung satuan besaran konsentrasi, ini besaran konsentrasi dan perubahan waktu. Ini tuh
perubahan konsentrasi. Ini dalam satuan molar. Nah, kalau yang ini itu waktu. Satuannya second. Nah, sekarang penentuan laju sesaat. Laju sesaat itu adalah laju pada saat waktu T pada saat waktu T. Pada saat waktu yang kita ingin uji. Di sini rumusnya itu ada laju rata-rata. Intinya sih sama ya. Perubahan konsentrasi per perubahan waktunya. Konsentrasi akhir dikurang konsentrasi awal per T akhir per T awal. Oke. Di sini jalannya suatu reaksi dapat dilihat dari perubahan suhu, pengendapan, perubahan warna atau pelepasan gas. Jadi kalau teman-teman mau melihat suatu laju reaksi itu bisa dilihat juga dari pengendapannya, perubahan suhunya, perubahan warnanya gitu teman-teman. Contohnya di sini ada warna merah kecepatan air, warna merah kecepatan air bromin semakin pudar hingga airnya hilang. Nah, ini termasuk contoh dari eh, laju reaksi ya, jalannya suatu reaksi gitu. Nah, di sini ada contoh soal, tentukan V rata-rata dari detik ketiga sampai ke 10. Nah, di sini ini ada data. Sudah, kita lihat di sini. Pada saat detik ketiga, konsentrasinya 0,01. Pada saat detik ke-10, konsentrasinya 0,05. Ya udah kita tinggal masukin aja. Sini rumusnya kan VTP rata-rata sama dengan konsentrasi akhirnya sini 0,05. Wah, jangan lupa dituliskan satuannya ya teman-teman. Karena itu sangat berpengaruh sekali. Kalau kalian teman-teman ngerjain soal S ini. Ini 10 dan kurang 3 second. 0,05 dikurang 0,01 itu 0,04 per ini 10 kurang 3 itu 7. Nah, ini bisa kita hitung pakai kalkulator ya. Oke, hasilnya itu adalah 0,04 bagi 7. 0,05. 0,005. Pokoknya sih harusnya ini gampang ya teman-teman, ini soal gampang. Tinggal masukin kalkulator udah keluar hasilnya. Nah, sekarang kita belajar terkait hukum Hilbert-Wave. Di sini dia mengatakan bahwa laju reaksi berbanding lurus dengan hasil konsentrasi reaktan pangkat satu suatu ini. Jadi ini laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaktannya dipangkatkan dengan suatu angka. Ini angkanya. Pangkatnya ini merupakan order reaksi. Order reaksi itu berbeda dari koefisien reaksi. Order reaksi itu merupakan hasil dari percobaan. Karena kalau koefisien itu ya ini koefisien teman-teman. Koefisien itu ada di persamaan reaksi. Ini yang dinamakan dengan koefisien. Kalau uh, order reaksi itu ya hasil percobaan. Contohnya tuh, nah kayak gini. Ini namanya nih kayak gini nih, order reaksi. Order reaksi dapat ditentukan dengan perbandingan V1 dan V2, laju reaksi pertama dan laju reaksi kedua, dari dua data dan dua zat. Dengan konsentrasi salah satu zat tetap. Di sini ada reaksi dan ada data laju reaksi. Di sini kita tentukan order reaksinya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada data konsentrasinya, CNO dan Br2, dan ini hanya ada T. Di sini nggak ada data P-nya, data laju reaksinya, hanya ada data waktu. Bagaimana kita tahunya? Jadi V itu kan rumusnya itu kan
perubahan konsentrasi dibagi waktu ya, kayak gini. Misalnya ada zat A, terus ini sama data T-nya. Ini kan molar, jadi konsentrasi ini waktu. Nah, kalau dilihat di sini, kecepatan itu berbanding terbalik dengan waktu. V atau V itu ya berbanding terbalik kayak gini. Berarti kalau kita mau nyari, misal data laju reaksi percobaan satu, laju reaksinya, kita pakai data percobaan kedua. Nah, laju reaksi itu kan berbanding terbalik gitu dengan waktu. Jadi kita pakainya data kalau ada soal yang dia nggak dikasih tahu data laju reaksinya, hanya ada data waktu, bisa kita mau cari V1-nya, kita pakai data waktu. Waktu di percobaan selanjutnya, di percobaan kedua. Oke, kita coba ya sama. Kita tuliskan dulu, kita kan mau membandingkan dua reaksi ya. Kalau mau mencari salah satu order reaksi ini. Satu per V2, kita pertama-tama mencari order reaksi CN. Maka kita harus cari nih data yang sama. Mana, mana nih yang sama? 0,1 di data percobaan 1 dan data percobaan 3 ya. Biar yang sama. Itu kalau kita cari order reaksi NO, maka kita harus cari order reaksi BR2 yang sama. Begitu pun juga dengan order reaksi BR2, kalau kita mau mencari order reaksi BR2, kita harus cari order reaksi NO yang sama. Udah kita cari aja. Oke, sama dengan KNO pangkat X, BR2 pangkat Y. Ini sama. Nah, V1-nya kita pakai data T2 ya. Ini sama dengan data sini aja ya. T2. Nah, V2-nya, data V2 itu sama dengan data si T1-nya. Gitu. Pokoknya dia tuh berbanding terbalik gitu. Oh, kayaknya kalau kita V1 padu V2 kayaknya rancu ya. Ya, pakai ini aja. Sesuai dengan data percobaannya. Ini V1, ini V3, ini T3, ini T1. Ya udah, tinggal kita masukin data waktunya. T3-nya di sini 24. Tekan per 6. Nah, karena di sini BR2-nya sama, ya kan? Ini bisa kita abaikan ya. Bisa abaikan, bisa abaikan. K-nya juga sama, karena K itu ada yang merupakan konstanta laju reaksi, maka bisa kita abaikan. Nanti dia sisa NO di percobaan 1, ya, ini 0,1, ini 0,2. Nah, baru di sini aman deh. Ini kan desimal, bisa kita coret, coret, jadi setengah. X. Nah, ini 4. KX-nya sama dengan min 2. Nah, kemudian di sini kita mau cari order reaksi si BR2-nya. Kalau kita mencari order reaksi BR2, berarti kita cari data order reaksi NO yang sama. Yang sama di sini adalah data di percobaan 1 dan percobaan 2. Jadi, ini kan V1 per V2 dengan KNO 4X BR2 Y, Y, ini juga sama. Ini lupa satuannya, ini molar ya.
X, ini BR, 2, pangkat Y. Nah, ini V1-nya itu sama dengan data T2-nya, V2-nya sama dengan data T1-nya. Maka kita bisa masukkan data-datanya. Di sini data T2 adalah ya ini 12. 3 second per 4 second. Nah, ini kan NO-nya sama, bisa kita coret, kayaknya juga sama, sisa BR2. BR2-nya 1 per pangkat Y, ini pangkat, ini 2, ini super 2. Pangkat Y, kemudian, jadi Y-nya itu adalah -1 ya. Berarti order reaksi totalnya itu -2 plus -1 itu -3. Terkadang order reaksi itu nggak mesti dia itu hmm, nggak mesti dia selalu positif, dia kadang juga negatif juga. Nah, selanjutnya kita em, cari konstanta lajunya, konstanta laju reaksinya. Itu kita bisa pakai data percobaan manapun ya. Bisa kita mau pakai data percobaan pertama. Ini kan V1 ya. Terus sama dengan K, oke, K, NO, pangkat X, BR2, pangkat Y. V1 ini ingat kita V1 itu sama dengan 1 per T1. Nah, ini 1 per T1. Kenapa 1 per T1? Karena di sini kan V itu berbanding terbalik dengan waktu ya. Maka di sini V1 sama dengan 1 per T1. Sama dengan K, NO, pangkat X, BR, 2, 1 per T1. 1 per T1 itu tadi 1 per 6. 1 per 6 sama dengan, ini kita mencari kayanya ya, konstanta laju reaksinya. Nah, di sini kita pakai data percobaan pertama. 0,1 pangkat X. Tadi X-nya dikasih ketahui. X-nya -2. Lalu ininya 0,1 juga. Pangkat -1. Ini laju order reaksi. Ini order reaksi ya, teman. Kemudian, nah, kita mencari nilai K. Ya udah, tinggal teman-teman pakai kalkulator aja lagi. Kita nanti dapat hasilnya adalah 0, kayaknya itu 0,00016. Atau bisa juga 1,6 kali 10 pangkat min kali 5. Jadi ini kayak gitu. Ini nilai. Oke, ini mungkin soalnya agak, sebenarnya soalnya soal mudah ya. Tetapi kalau kita nggak tahu konsep laju reaksi itu seperti apa nih, agak jadi brainstorming banget ini soal. Walaupun ini soal mudah. Nah, kemudian di sini ada terkait hubungan konsentrasi reaktan dan waktu. Di sini kita juga sini ada rumus-rumus ya terkait orde ke-0, orde ke-1, orde ke-2. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, wah di sini ada turunan, ada integral. Bayangannya, aduh kayak udah pusing banget gitu kan. Sebenarnya sih teman-teman, kalau mau memahamin ini, ada integral ini nggak apa-apa ya. Integral turunannya ini nggak apa-apa. Karena itu sebagai konsep awal, dari mana asal muasalnya nih rumus-rumus ini. Tapi kalau mau dihafalin juga nggak apa-apa ya.
Karena sangat worth juga kok kalau kalian mau ngafalin, karena kalau mau ngafalin gitu, karena waktu yang terbatas itu boleh juga. Nah, yang penting ini juga nih teman-teman, ada yang perlu teman-teman tahu, kalau di orde ke-0 itu satuannya adalah M per S, lalu di sini orde ke-1 ada 1 per S, dan kemudian di sini orde kedua itu adalah itu M pangkat min 1 S pangkat min 1. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Nah, nah ini soal tentang contoh soalnya ya, tentang konsentrasi reakan dan waktu. Nah, biasanya teman-teman kalau di soal-soal yang kayak gini nih, itu kadang nggak dikasih tahu ini kita order reaksi berapa, order reaksi ke 0 kah, order reaksi ke 1, order reaksi ke 2 kah. Kita taunya dari mana? Ini soal order reaksi ke berapa? Dari satuan, ya dari satuannya. Di sini satuannya, satuan persentase laju reaksinya ya. Satuan persentase laju reaksinya adalah M pangkat min 1, ya, menit per satu. Nah, kalau lihat dari sini itu merupakan order reaksi kedua, ya. Ini konsentrasi dipangkatkan min 1 dengan besaran waktu dipangkatkan min 1. Jadi berarti ini order reaksi kedua. Di sini, kayak kita lihat di sini soalnya diketahui apa? Konsentrasi awalnya, awal itu 0,110 molar, T-nya 45 menit, K-nya adalah 1,35 kali 10 pangkat min 1 ya. Oke, jadi kita tinggal pakai rumus kode reaksi kedua. Yaitu yang ini ya. Ya udah, ini di seper T sama dengan 1/A0 tambah ditambah KT. Ya, nah, kita mencari AT-nya ya. Per AT, ini tinggal masukin aja yang kayaknya ya. 0,110 per tambah. Ini karena waktunya di sini menit, lalu di sini konstan laju reaksinya juga menit, sebenarnya nggak masalah ya, kalau nggak bisa diubah. Karena nanti akan sama-sama satuannya mencoreti gitu. Sama-sama sering meniadakan. 1,35 kali 10 pangkat min 1 min 1 menit. Ini 45. Udah tinggal pakai kalkulator lagi. Di sini teman-teman dapat hasilnya sekitar di 1,35 kali 10 pangkat min 1 dikali 45 itu adalah 6,075. Kemudian ini dia tinggal, kalian ini tinggal apa, mainin kalkulatornya aja ya. Hmm. Ini 1/0,110 ini dengan 9,09. Kita buat hasil pembulatan ya. 1 per pindah ke sini, hasilnya
itu 15,9,09 ditambah 6,075. 15,165. Nah, ini juga sama aja. Jadi AT-nya itu 1/15,1. Pokoknya kalau teman-teman menemukan apa ya operasi kayak gini, teman-teman udah pakai kalkulator aja. Tapi jangan teman-teman biarkan hasilnya seperti ini aja nih, kayak bentuknya pecahan. Ya, kayak gini. Itu jangan ya. Kalau bisa benar-benar sampai hasil akhirnya. Sampai kalian dapat temu hasil eksplisitnya gitu. 1/15,1. Ini hasilnya adalah 0,065. Mendekati ya. Seperti itu. 0,065. Itu. Oke, sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Ini sih bagaimana kalian menggunakan kalkulator aja sih ya. Kalian harus sering-sering latihan latihan pakai kalkulator. Pakai kalkulator. Maupun sebagus apapun itu kalkulator kalian ya kalian tetap harus dilatih ya. Karena jujur kalau kalian nggak latihan itu kalau pas kalian waktunya mepet itu pasti bakal panik banget kalau kalian nggak latihan menggunakan kalkulator. Nah di sini ada faktor laju reaksi. Yang pertama di sini ada sifat zat yang bereaksi. Jadi yang pertama laju reaksi itu faktor-faktor yang pertama itu ada sifat zat yang bereaksi, wujud zat, jenis ikatan, keterangan ikatan, jumlah ikatan, dan ukuran molekul. Itu adalah salah satu yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian di sini konsentrasi zat yang bereaksi, lalu tekanan, suhu, luas permukaan. Jadi mana yang lebih cepat antara serbuk dengan batangan yang paling cepat ya serbuk. Karena eh, dia serbuk itu kan halus ya permukaannya. Makin hal itu halus ya. Kemudian dia makin luas permukaannya. Kalau makin luas permukaannya, maka kontak antar reaktannya makin besar juga. Maka dia makin cepat laju reaksinya. Gitu. Itu hubungannya. Nah, kemudian suhu. Suhu itu dapat meningkatkan frekuensi tumbukan. Jadi dia akan mempercepat begitu laju reaksinya, mempercepat suatu reaksi suhu. Jadi kalau misalkan suhunya panas, itu dia akan mempercepat laju reaksinya gitu. Kayak misalkan kalian manasin mau bikin air sirup, bikin teh deh. Kalian mau bikin teh atau kopi, bikin kopi deh. Bikin kopi. Itu akan tentu kan akan lebih cepat kalau kalian pakai air panas ya kan. Kenapa? Karena air panas itu nanti dia suhu yang tinggi itu akan mempercepat laju reaksinya, akan mempercepat eh, memperbanyak soal suatu zat itu jadi produk gitu. Dari reaktan menjadi produk itu makin cepat, suhu yang lebih tinggi. Intinya itu. Kanan juga dia akan meningkatkan frekuensi tumbukan antar partikel. Oke. Nah, di sini kemudian ada ketergantungan laju terhadap suhu. Ini ada kaitannya dengan persamaan Arrhenius. Ini mungkin hafalan aja juga. Ini juga bakal ini keluar biasanya di soal PG. K sama dengan A. Ini merupakan bilangan Euler. A pangkat min EA per RT. A itu adalah energi aktivasi. A itu faktor frekuensi. Dan kemudian R itu tetapan gas. Kita pakainya 8,314.
Jangan lupa tukar, tetapan gas itu ada dua, 8,82 dan 8,314. Lalu kemudian sini ada suhu mutlak. Dan ingat di sini juga ada satuannya ya, joule per mol, joule per mol. Nah, ini suhu di satuannya Kelvin. Nah, kemudian di sini juga ada nih katalis. Katalis juga merupakan faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Karena dengan katalis itu kita dapat menurunkan energi aktivasinya. Jadi misal ini ada grafik suatu pembentukan eh, reaktan dan menjadi produk. Misal awalnya kayak gini. Kemudian dengan katalis itu bisa lebih cepat dia. Nah, kayak ini. Ini dengan katalis yang bawah ini. Yang atas ini dengan ini tanpa katalis. Makanya katalis itu menurunkan energi aktivasi. Katalis itu ada tiga macam-macamnya, ada katalis homogen, katalis heterogen, sama biokatalis. Biokatalis itu ada hubungannya dengan mekanisme, kalau mungkin di biologi itu ada kayak mekanisme kerja enzim, ini mekanisme gembok kunci ya, atau sisi aktif enzim sebagai gembok dan substrat sebagai kunci. Ini kaitannya nih dengan mekanisme kerja enzim. Itu ada kaitannya nanti di biologi. Nah, kemudian di sini ada contoh soal lagi. Tetapan laju reaksi adalah 3,32 kali 10 pangkat minus 10. Lagi kita tulis diketahuinya ya. Dan jangan lupa, sekali lagi, teman-teman kalau mengajar soal harus pakai satuannya. Jangan sampai lupa. Karena itu berpengaruh banget kalau kalian nggak nulis satuannya. Tuh ini kayaknya T-nya itu 125 derajat Celcius. Masih dalam Celcius, kita ubah ke Kelvin. Jadi ini 125 derajat Celcius tambah 273 300 378. Itu T-nya. Nah, energi aktivasinya itu 100 kilojoule per mol. Yang ditanya adalah faktor frekuensi. Tadi di atas rumusnya adalah apa? K. K itu konsentrasi laju reaksi. K sama dengan A E pangkat min EA per RT. Udah, kita tinggal masukin angka-angkanya aja. 3,32 kali 10 pangkat minus 10. Dan 1, 1, ini A, terus E, min 100 kilojoule per mol. Kemudian R-nya adalah, R-nya tadi ini, R-nya 8,314 joule mol 1 K. T-nya adalah 300, 398. 398, maaf teman-teman. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat seperti ini, mungkin teman-teman kalkulatornya ada yang bisa ketemu nilainya berapa gitu ya. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak bisa langsung bisa cari gitu, teman-teman harus pakai sifat-sifat logaritma ya, sifat-sifat bertangatan gitu. Caranya gimana? Jadi kita lihat di sini kan ada E ya, ada bilangan Euler gitu. Dalam K, dalam A, min, E, A,
Ini bisa kayak gini ya, rumus dari yang ini. Kalau di PPT juga ada yang kayak gini. Oke, tinggal kita ubah aja. Jadi lam 3,32 kali 10 pangkat 10. Ini mungkin untuk selanjutnya aku nggak nulis ke bawahnya, aku nggak pakai satuan karena takut eh, apa ribet ya, rancu gitu. Tapi mungkin kalau di soal was, aku mohon teman-teman konsisten ya menulis satuannya. Ini juga buat biar mempersingkat waktu juga. Kayaknya 100, RT-nya 8,314 di 398. Nah, kemudian di sini kita tuh mau nyari A-nya ya, nilai si A. Gimana kita mau mendapatkan nilai A? Ya udah kita tinggal pindah ruas saja nih. A dalam 3,32 kali 10. Oke deh. 3,2 kali 10 pangkat minus 10. Oke. 108,314 390. Oke. Nah, sekarang kita ubah bentuknya jadi ini kita pakai sifat logaritma, sifat eksponen. Jadi A pangkat E pangkat ln 3,3 kali 2 kali 10 pangkat min 10 ditambah 100, 8,31. Tiga ratus delapan. Nah, ini kan sama aja ya. Kalau pangkatnya ditambah tuh bisa jadi bentuknya E pangkat 3,3 kali 2 kali 10 pangkat min 10. Ini juga E pangkat 100 per 8,314 kali 394. Nah, ini kan E pangkat 6, itu sama aja 3,32 kali 10 pangkat min 10 kali E pangkat 100 per, ini maka pakai teman-teman agak kecil tulisannya, di 14,398. Nah, udah ini hasilnya. Teman-teman tinggal masukin aja ke kalkulator, nanti itu dapat hasilnya 1,12 kali 10 pangkat 8. Itu kalau dari hasil kalkulator ya. 1,22 kali 10 pangkat 8. Nah, ini adalah faktor frekuensinya. Ini faktor frekuensinya. Cukup panjang, tapi sebenarnya kalau kalian udah paham terkait, jadi sebenarnya tools-tools dalam mengerjakan kimia itu jangan dilupakan ya, matematikanya ya. Kayak untuk di bab ini kayaknya sangat rock banget untuk kalian pelajari, untuk kalian waspada, yaitu yang pertama sifat-sifat eksponen dan logaritma. Ini buat tools penghitungannya ya. Kemudian tadi
Mungkin kalau perlu kalkulus, mungkin kalau kalian perlu, terus kalkulus dasar ya, turunan, integral. Kemudian kalian harus lancar operasi hitungan biasanya sih. Operasi hitungannya harus lancar. Kalian masukin ke kalkulatornya itu. Dan yang terakhir nih, yang paling penting, berlatih menggunakan kalkulator. Itu sangat work banget teman-teman. Untuk di waktu yang sempit, waktu yang tinggal 30 menit lagi selesai, itu kalau kalian nggak punya skill buat mainin kalkulator itu sangat keburu buat ngerjain semua soal. Makanya harus berlatih. Nih kalau tips dari gue. Tips ngerjain UAS. Tips UAS. Untuk materi aljabar reaksi. Gitu. Kalau dari aku seperti itu. Oke, ini kayak pertemuannya udah selesai. Oh, masih ada lagi ya? Oke, di sini ada aplikasi laju reaksi. Nah, yang pertama di sini ada penentuan umur simpan produk dan penentuan umur fosil. Ini juga menggunakan sifat perhitungannya nih kalau teman-teman mau nyari itu, ini kan terkait jumlah jumlah apa ya? Jumlah akhir, jumlah N itu jumlah awal, kayak itu perputarannya waktunya. Kalau teman-teman lihat ini termasuk rumusnya ini termasuk orde reaksi pertama dan reaksi satu. Ini juga sama. Gitu. Itu adalah aplikasi laju reaksi. Perhitungannya sama. Teman-teman harus menguasai ini sih. Sifat-sifat eksponen logaritma. Itu benar-benar work banget sih. Oke, karena saya sudah selesai ya. Oke, sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga UASnya bisa dapat A gitu kalau bisa ya. Semoga lancar kuliahnya dan tetap semangat. Sampai jumpa teman-teman. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Semangat belajar and see you on the next video.